Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Haziah Yumni sebagai ketua kelompok, kemudian ada Rina Rizara, kemudian ada Rifka, kemudian ada Rizka Nurul Amaliyah, dan yang terakhir ada Jefferson PK. Jadi di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester kami yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi X pada Play Store menggunakan metode KNN. Latar belakangnya adalah, pada saat ini teknologi terus berkembang pesat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat global akan informasi dan keinginan untuk berkomunikasi secara lebih luas. Hampir semua orang di dunia kini menggunakan internet untuk keperluan komunikasi dan mendapatkan informasi. Aplikasi yang memiliki jumlah unduhan dan pemberian rating paling tinggi akan diberikan sebuah predikat sebagai aplikasi terbaik di Play Store. Dan begitupun sebaliknya, terjadi hal yang sama pada aplikasi yang memiliki jumlah unduhan yang rendah atau memiliki rating yang rendah. Hingga saat ini, belum ada yang melakukan penelitian klasifikasi sentimen terhadap aplikasi Twitter X. Terlebih beberapa bulan sebelumnya, rating maupun jumlah unduhan aplikasi ini sempat menurun. Tahapan penelitian ini melibatkan beberapa langkah dimulai dari pengumpulan data, pelabelan data, processing, exploratory data analysis atau EDA, visualisasi word cloud, pembobotan fitur, seleksi fitur, klasifikasi dengan metode KNN sampai dengan evaluasi. Baik, selanjutnya klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen menjadi alat yang sangat berharga dalam menganalisis dan memahami respon emosional pengguna terhadap produk, layanan, atau konten tertentu. Klasifikasi sentimen ulasan membuka pintu lebar untuk menggali pandangan pelanggan dan merinci pemahaman mereka terhadap suatu produk atau layanan. Dengan memanfaatkan teknologi klasifikasi sentimen ini, kita dapat mengidentifikasi apakah ulasan tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Menurut Larose dalam penelitian Rahman tahun 2022, klasifikasi adalah tugas yang bertujuan untuk meramalkan label kategori yang sebelumnya tidak diketahui, dengan tujuan membedakan antara satu objek dan objek lainnya berdasarkan fitur atau atribut. Kemudian Kinner-Snackboard dikenal sebagai metode klasifikasi yang intuitif dan mudah dipahami. Kelebihannya terletak pada kemampuannya menangani data non-linear dan kompleks. Secara dasar, Kinner-Snackboard atau KNN mengklasifikasikan sampel uji dengan mempertimbangkan jaraknya terhadap sampel latih yang terdekat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan kelas dari sampel uji tersebut. Namun performanya dapat dipengaruhi oleh sensitivitas terhadap parameter K, serta membutuhkan perhitungan jarak yang dapat menjadi komputasi intensif pada dataset besar. Secara keseluruhan, KNN tetap menjadi pilihan yang solid dalam pemrosesan dan klasifikasi data dengan pendekatan yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Pada penelitian E.W. Jumadi dalam Sebastian tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan dari algoritma Kinner-Snackboard adalah menghitung jarak antara satu data dengan data lainnya, di mana nilai jarak yang dihasilkan dapat digunakan sebagai ukuran kedekatan antara data uji dan data latih. Langkah-langkah dalam algoritma Kinner-Snackboard yang pertama, menentukan jumlah pada tetangga K, menghitung jarak objek dengan menggunakan Euclidean distance, di mana D adalah jarak, X adalah data latih, dan Y adalah data uji. Kemudian urutkan jarak tersebut dan tentukan tetangga mana yang terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Kemudian dengan menggunakan kategori tetangga terdekat yang paling mayoritas, maka akan dapat diprediksikan nilai query intens yang dihitung. Kemudian teknik scraping. Teknik scraping merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengambil ataupun mengekstrak suatu informasi atau data tertentu yang diambil dari suatu website secara spesifik.
Dr. Lan pada penelitiannya menegaskan teknik scraping adalah proses ekstraksi dokumen semi terstruktur dari internet. Biasanya berupa halaman web dengan bahasa markup seperti HTML atau XHTML. Setelah itu, dokumen tersebut dianalisis untuk diambil data atau informasi khusus dari halaman tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pada bab ini yang pertama yaitu ada tahap penelitian. Dalam kerangka penelitian ini ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan dengan tersistem untuk dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode KNN untuk melakukan klasifikasi sentimen. Tahapan penelitian ini melibatkan beberapa langkah yang dimulai dari pengumpulan data, pelabelan data, pre-processing, exploratory data analysis, visualisasi workflow, pembobotan fitur, seleksi fitur, klasifikasi dengan metode KNN, sampai dengan evaluasi. Tahap selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian ini yakni ulasan dari 1.000 pengguna terhadap aplikasi X di Google Play Store. Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik scraping pada Google Play Store. Selanjutnya ada tahap pre-processing. Tahap pre-processing pada klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi X melibatkan serangkaian langkah untuk membersihkan dan menyiapkan data dari Google Play Store yang sebelum diterapkan pada metode KNN. Beberapa langkah umum tersebut yaitu ada cleaning untuk menghapus karakter khusus tanda baca dan elemen non-alfanumerik. Yang kedua ada tokenization, yaitu untuk memecah teks menjadi token atau kata-kata individual. Yang ketiga ada lemmatization, untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau root untuk mengurangi variasi kata. Yang keempat ada stop word, yaitu mengeliminasi kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam analisis sentimen. Pada langkah ini, output stop word akan membedakan antara nilai positif dan negatif dari ulasan aplikasi X. Selanjutnya yaitu penilaian fitur menggunakan TF-IDF. Dalam tahap ini, menggunakan pembobotan TF-IDF pada klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi X untuk metode KNN melibatkan fitur yang paling informatif untuk meningkatkan performa model. Pertama, akan dilakukan perhitungan TF atau term frequency. Langkah ini mengukur frekuensi kemunculan suatu kata dalam dokumen tertentu. Langkah berikutnya yaitu melibatkan perhitungan IDF, yaitu Inverse Document Frequency, untuk mengevaluasi tingkat signifikansi kata tersebut berdasarkan seberapa sering atau jarang kata tersebut muncul dalam seluruh koleksi dokumen. Bobot yang dihasilkan mencerminkan tingkat kepentingan relatif setiap kata dalam dokumen terhadap seluruh koleksi dokumen. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi KNN. Dalam penelitian ini, algoritma KNN akan diterapkan untuk mengelola data vektor bobot yang dihasilkan dan dari transformasi TF-IDF. Pada langkah ini akan dilakukan perhitungan jarak ke tetangga terdekat sesuai dengan konsep KNN menggunakan metode klasifikasi berdasarkan data latih. Selanjutnya ada pengujian. Pada pengujian klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi X dengan metode KNN, confusion matrix dapat memberikan gambaran yang jelas tentang performa model. Confusion matrix terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada true positif, jumlah ulasan positif yang benar-benar diklasifikasikan sebagai positif. Yang kedua ada true negatif, yaitu jumlah ulasan negatif yang benar-benar diklasifikasikan sebagai negatif. Yang ketiga ada false positif, yaitu jumlah ulasan negatif yang keliru diklasifikasikan sebagai positif. Yang keempat ada false negatif, yaitu jumlah ulasan positif yang keliru diklasifikasikan sebagai negatif.
Dengan menggunakan nilai-nilai ini, kita dapat menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan FE score. Untuk menghitung akurasi, yaitu TP atau true positif ditambah dengan TN true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah dengan false negatif. Untuk mengukur presisi yaitu TP dibagi TP ditambah FP. Untuk mengukur recall yaitu TP dibagi TP ditambah FN. F1 score sama dengan 2 kali presisi X dikali recall dibagi precision plus recall. Dengan menggunakan confusion matrix dan metrik-metrik ini, maka akan dapat dilakukan evaluasi sejauh mana model KNN mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi X dengan akurat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari analisis klasifikasi sentimen ulasan aplikasi X di Google Play Store. Tahap pertama dari analisis ini yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data ulasan pengguna di Google Play Store terhadap aplikasi X, yang mana data tersebut dikumpulkan dari 1.000 pengguna yang diambil melalui teknik web scraping. Nantinya data ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Hasilnya sebagai berikut. Dari hasil web scraping, didapatkan ulasan yang terdapat dari kolom konten dan skor yang merupakan rating yang diberikan pengguna terhadap aplikasi X. Setelah dikumpulkan datanya, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap preprocessing. Pada tahap ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu cleaning, tokenizing, stop word, dan lemmatization. Kita akan bahas satu persatu. Pada proses cleaning, yaitu membersihkan data dari simbol, URL, username, tagar atau hashtag, dan emoticon dari hasil web scraping ulasan pengguna terhadap aplikasi X di Google Play Store. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memproses data ke tahap selanjutnya di tokenizing. Berikut adalah hasilnya. Didapatkan dari kolom clean text ini. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah menerapkan proses cleaning dari data ulasan, kita membagi beberapa bagian dari ulasan tersebut menjadi lebih kecil sesuai urutan kalimat yang disebut sebagai token. Tujuan utama tokenizing pada KNN yaitu untuk mengubah teks menjadi referensi numerik yang dapat digunakan untuk model machine learning. Seperti pada slide berikut ini, yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, untuk memilih data atau kata yang tidak relevan dalam dokumen, dilakukanlah proses filtering data menggunakan stop word untuk menyortir kalimat dengan kata yang kurang memiliki nilai informatif dari ulasan untuk pemodelan datanya. Proses ini menyederhanakan teks dari ulasan dengan lebih memperhatikan kata penting untuk dianalisis di KNN. Berikut adalah garis perintahnya. Yang pertama yaitu kita mengimport library NLTK atau Natural Language Toolkit-nya. Setelah itu kita download dan kita panggil fungsi corpusnya. Setelah itu masukkan ke dalam variabel stop words yang mana akan mendeteksi setiap ulasan yang berbahasa Indonesia. Setelah itu kita lanjut ke tahap lemmatization. Pada tahap ini susunan kata pada hasil tokenizing masih memiliki makna atau maksud secara luas ataupun secara umum dari sebuah ulasan.
Oleh karena itu, perlu dijabarkan kembali untuk mendapatkan makna dasar dari ulasan. Proses ini dilakukan dengan memecah hasil tokenizing menjadi bagian yang lebih kecil yang bertujuan untuk merepresentasi kata yang lebih konsisten terhadap opini di aplikasi X. Berikut adalah hasil lemmatization-nya, yang mana hasil dari lemmatis ulasan ini, dari kolom lemmatis ulasan ini bergantung pada kolom token ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga dari analisis KNN ini, yaitu exploratory data analysis. Proses ini memeriksa suatu set data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, dan menguji hipotesis hingga memeriksa asumsi ulasan pengguna. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ringkasan statistik dan representasi grafis yang bertujuan untuk membedakan kumpulan data yang mungkin memiliki informasi yang lebih lanjut di luar pemodelan formal data atau pengujian hipotesis. Oleh karena itu, data hasil pre-processing ataupun tahap sebelumnya dibagi menjadi beberapa kelas yang terbentuk sebagai rating ulasan. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu visualisasi workload. Fungsi dari tahap ini yaitu menginformasikan kriteria, pendapat, dan kata-kata yang sering muncul dalam ulasan pengguna aplikasi X yang telah dianalisis di proses exploratory data analysis. Pada tahap visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas terhadap penggunaan kata atau kalimat yang sering digunakan pada sebuah ulasan yang akan digunakan sebagai sampel data training ataupun data testing nantinya. Kita lanjut ke proses kelima, yaitu penilaian fitur menggunakan TF-IDF. Penilaian fitur dengan mengekstraksi nilai dari tahap preprocessing hingga dari word cloud. Dalam penilaian fitur TF-IDF, nilai TF atau trend frekuensi digunakan untuk mempertimbangkan sejauh mana suatu kata muncul dalam suatu dataset. Setelah itu, dilakukan perhitungan inverse dokumen frekuensi atau IDF dengan mengevaluasi signifikansi kata tersebut berdasarkan seberapa sering munculnya atau jarangnya kata tersebut dalam sebuah dokumen ataupun dataset. Dengan menggabungkan kedua perhitungan ini, diperoleh bobot yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kata dalam dokumen, hingga seluruh kumpulan dokumen secara keseluruhan atau dari sebuah ulasan, yang mana dari ulasan tersebut digambarkan menjadi berbentuk angka numerik yang telah diolah dari tahap TF-IDF-nya. Kita lanjut ke proses ke-6, yaitu pengujian confusion matrix. Pada tahap confusion matrix, berfungsi untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan membandingkan nilai aktual ataupun hasil sebenarnya dan nilai hasil prediksi, sehingga menghasilkan metrik evaluasi yang informatif. Tahap ini memberikan gambaran prediksi label data pada ulasan aplikasi X. Berikut adalah tampilan dari hasil confusion matrix-nya. Mulai dari skenario pertama, skenario kedua, dan skenario ketiganya. Setelah mengekstraksi data dari fitur TF-IDF, kita masukkan nilai KNN-nya. Pada tahap ini, nilai jarak ke tetangga terdekat atau Q-nya dihitung menggunakan konsep KNN pada data training. Pengujian KNN menggunakan parameter nilai K dari 1 sampai dengan 20. Ya, threshold atau batas yang digunakan berupa nilai pada dokumen frekuensi atau DF dari angka 1 sampai dengan 20. Pada pengujian KNN dilakukan 3 skenario dengan pembagian data latih dan data uji yang berbeda.
Skenario pertama membagi data dengan rasio 70% data training dan 30% data testing. Skenario kedua dengan rasio 80% data training dan 20% data testing. Dan skenario ketiga dengan rasio 90% data training dan 10% data testing. Berikut adalah hasil pengujian klasifikasi KNN-nya. Seperti pada slide berikut ini, pada tabel ini menyajikan hasil pengujian KNN terbaik dari setiap skenario-nya. Pada skenario pertama, pembagian data training dan testing dengan rasio 70/30 menghasilkan model optimal dengan nilai K dan DF threshold-nya 12. Mencapai tingkat akurasi yang berbeda dalam rentang 81%. Skenario kedua menggunakan data training dan data testing dengan perbandingan 80/20 yang menghasilkan model dengan nilai K dengan 11 dan nilai DF threshold-nya 5. Yang mencapai akurasi dalam rentang 84%. Skenario ketiga dengan pembagian data training dan data testing pada rasio 90/10 menghasilkan model terbaik dengan nilai K sampai dengan 19 dan akurasi sekitar 88%. Dari perbandingan di atas, akurasi model terbaik dari setiap skenario menghasilkan bahwa skenario ketigalah yang membagi data training dan testing dengan rasio 90/10 menunjukkan nilai akurasi yang tinggi dan performa yang baik. Yang ini menandakan bahwa penentuan nilai threshold-nya menentukan nilai parameter K yang tepat dapat menghasilkan model yang optimal pada nilai akurasinya. Kesimpulan, hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Kanners-Naickbour KNN dinilai efektif dalam mengklasifikasikan sentimen pada ulasan aplikasi X Play Store. Metode pengujian Kanners-Naickbour menggunakan 3 skenario, pembagian dari 90 sampai 10, 80 sampai 20, dan 70 sampai 30. Perform model terbaik pada metode pengujian Kanners-Naickbour terbaik terdapat pada pembagian data 90 sampai 10 yang menghasilkan akurasi sekitar 80%. Dari hasil uji coba terlihat bahwa metode KNN memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan kelas positif daripada kelas negatif. Sebagaimana terlihat dari perbandingan nilai presisi, recall, dan F1 score untuk kedua kelas tersebut, penggunaan dataset latih yang lebih besar menghasilkan model dengan akurasi terbaik. Selain itu, ditemukan pula bahwa menentukan threshold dan parameter K yang sesuai dapat menghasilkan modal optimal.